Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Sudah lama ya saya nggak upload pembahasan tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, kali ini saya akan coba membahas tentang mode penatausahaan yang ada di dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yaitu SIPD. Pada beberapa minggu kemarin, saya di salah satu grup medsos menemukan ada salah seorang pelaku penatausahaan keuangan di daerahnya mengupload tentang modul penatausahaan yang ada dalam SIPD. Dan setelah beberapa saat saya pelajari, ternyata mode penatausahannya sama halnya dengan aplikasi-aplikasi yang kemarin, cuma lebih diarahkan ke implementasi PP12-nya. Nah, di layar ini saya sengaja buka PP12. Saya mau membahas tentang keterkaitan antara tata cara penggunaan dalam penatausahaan aplikasi SIPD dengan kaitannya dengan PP12. Dan kita coba lihat ya. Saya sudah mendownload modul yang disajikan oleh teman kita itu, dan ini tampilan manual booknya. Di sini ada daftar isi dalam modul ini. Ada pengaturan awal aplikasi, pengisian DPA, RAK, dan pelimpahan kegiatan. Ada pembuatan SPD, proses penatusan gaji langsung, siklus UP, kunci rekening, siklus UP, tidak kunci rekening, siklus GU, ganti uang, siklus tambah uang, maupun siklus LS non gaji. Karena ini pembahasannya agak banyak, sampai 9, di video pertama ini saya mau bahas sampai di poin 3, yaitu siklus pembuatan surat penyediaan dana, yaitu SPD ya. Kita langsung saja ya. Pertama, pengaturan awal. Ini tampilan awal sistem penatausahaan keuangan di Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yaitu SIPD. Tampilan awalnya seperti ini gambaran dalam modulnya ya. Kemudian pengaturan kebijakan dan membuat periode SPD. Kenapa yang membuat pengaturan kebijakan dan yang membuat periode SPD adalah akun bendahara umum daerah? Kita lihat kaitannya ya di PP12. Biar teman-teman juga paham, bukan cuma sekedar melakukan entry data. Jadi jika ada troubleshoot di dalam maupun kesalahan di dalam aplikasi saat teman-teman menggunakannya, teman-teman bisa paham alurnya seperti apa, siklusnya seperti apa di aplikasi SIPD yang mengimplementasi PP12. Kita coba lihat ya, penatausahaan. Nah, kenapa pengaturan kebijakan membuat periode SPD menggunakan akun bendahara umum daerah? Itu dilaksanakan sesuai amanat PP12 dalam bab 6 tentang pelaksanaan dan penatausahaan. Di pasal 120, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh BUD. Maka dari itu, pembuatan kebijakan penerimaan pengeluaran di dalam SIPD ini dia menggunakan akun bendahara umum daerah. Nah, setelah kita login menggunakan akun BUD, kita diharapkan mengatur kebijakan yang ada dalam SIPD tentang penyediaan dana. Di sini kita sudah diarahkan untuk memilih tab kebijakan pemilihan periode SPD, kemudian pilih periode SPD dan simpan.
Nah, setelah itu kita diharapkan membuat jadwal penatausahaan. Membuat jadwal penatausahaan, total pagu, total dana yang tersedia. Nah, jadwal penatausahaan ini di input berdasarkan periode pelaksanaan penatausahaan. Selanjutnya kita ke pengisian DPA, RAK, dan pelimpahan kegiatan. Pengisian rencana anggaran kas. Jadi sebelum BUD membuat rincian SPD, di tingkat SKPD diharapkan membuat rencana anggaran kas yang dilakukan oleh Kasubag Program. Setelah kita login menggunakan akun Kasubag Program, kita akan dibawa ke dashboard penatausahaan pengeluaran. Jadi akun ini adalah akun Kasubag Program ya. Jadi Kasubag Program membuat rencana anggaran kas RAK sesuai metode yang ada dalam aplikasi SIPD ini. Nanti di deskripsi video saya akan lampirkan link di mana saya memperoleh modul ini ya. Nah, setelah RAK dibuat, disimpan, lalu kita lanjut ke menu pelimpahan subkegiatan. Kenapa ada menu pelimpahan subkegiatan? Kita lihat korelasinya di PP12 ya. Di PP12 pada pasal 11 ayat 1, pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit SKPD selaku KPA. Jadi kewenangan pelimpahan kegiatan itu setelah dari kepala daerah, dia bisa langsung, PA-nya bisa langsung mengkuasakan sebagian kewenangannya ke kepala unit SKPD selaku KPA. Di pilihan pelimpahan kegiatan ini, PA dapat memilih dua, yaitu pelimpahan ke kuasa pengguna anggaran dan pelimpahan ke pejabat pelaksana teknis kegiatan. Maksud dari pilihan ini adalah pengguna anggaran bisa langsung melaksanakan sebuah kegiatan tanpa harus dikuasakan atau tanpa melewati kuasa pengguna anggaran. Jadi langsung dilimpahkan ke pejabat pelaksana teknis kegiatan. Atau jika PA merasakan kewenangan atas sebuah kegiatan ini perlu dikuasakan ke kuasa pengguna anggaran, jadi PA dapat melimpahkan dulu kegiatannya ke kuasa pengguna anggaran sebelum kuasa pengguna anggaran melimpahkan ke pejabat pelaksana teknis kegiatan. Setelah dia memilih target kegiatan, dilimpahkan dan buat pelimpahan dan distribusi. Lanjut ke menu pelimpahan paket pekerjaan ke PPTK akun PA OPD. Nah, di sini lagi dia jelaskan di modul ini bagaimana caranya pelimpahan pekerjaan langsung ke PPTK tanpa melalui KPA. Seperti halnya pelimpahan ke KPA tadi ya, menunya sama, kita dibawa ke dashboard pelimpahan setelah kita login, kita pilih kegiatan, lalu didistribusikan ke PPTK. Nah, di sini bisa teman-teman bisa jelas ya. Jadi sebelum teman-teman membuat atau menjalankan aplikasi ini, teman-teman harus menyiapkan semua data-data pendukung dari surat keputusan ketetapan tentang PA SKPD, KPA SKPD, dan PPTK SKPD maupun PPK sampai dengan Kasubag Program untuk dibuatkan akun otorisasi masing-masing tupoksi.
Nah, sekarang kita masuk ke metode membuat data kontrak. Nah, kenapa metode pembuatan data kontrak menggunakan akun pejabat pelaksana teknis kegiatan? Itu seiring dengan tupoksinya PPTK dalam PP12 ya. Kita lihat ya. Sesuai dalam PP12, PA-KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pelaksana SKPD unit SKPD selaku PPTK. PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bertugas membantu tugas dan wewenang PA dan KPA. Dalam melaksanakan tugas wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, PPTK bertanggung jawab langsung kepada PA atau KPA. Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan atau pertimbangan objektif lainnya. PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi PPTK tidak boleh staf ya, harus pejabat struktural. Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA-KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan kepala daerah. Jadi seperti itu ya. Kenapa yang membuat data kontrak adalah akun pejabat pelaksana teknis kegiatan karena dia bertanggung jawab penuh ke PA-KPA di dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Setelah PPTK melakukan login ke SIPD, PPTK dibawa ke dashboard tentang penatausahaan pengeluaran dan PPTK harus memilih data kontrak untuk membuat sebuah dokumen kontrak. Setelah masuk, jadi PPTK bisa lihat nama-nama paketnya dan bisa dibuatkan langsung data kontrak. Lanjut ya ke pembuatan SPD. Membuat SPD akun kuasa BUD. Kenapa membuat SPD menggunakan akun kuasa BUD? Karena yang melakukan rincian SPD sesuai dengan ketersediaan anggaran itu dilakukan oleh kuasa BUD. Akan tetapi setelah SPD-nya jadi, SPD ini harus disahkan atau diotorisasi oleh BUD itu sendiri. Jadi SPD yang dibuat harus disesuaikan dengan rencana ketersediaan anggaran ya. Nah, jadi seperti ini tampilan dokumen SPD-nya. Nah, setelah SPD ini jadi, sekarang kita harus menuju menu otorisasi dan persetujuan OPD. Kenapa harus diotorisasi? Karena sesuai dengan amanat PP12, SPD ini dibuat dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Makanya menu otorisasi persetujuan SPD ini harus akun dari Bendahara Umum Daerah itu sendiri yang melakukan login ke dalamnya untuk melakukan persetujuan atau otorisasi. Setelah diotorisasi, SPD-nya jadi dan anggaran siap diproses lanjut ke proses pengeluaran maupun penerimaan kas. Oke, teman-teman, sampai di situ dulu ya. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang proses penatausahaan gaji, proses penatausahaan uang persediaan, siklus UP-nya, siklus GU, siklus TU, dan siklus LS. Oke, semoga hal ini bermanfaat, dan jika merasa hal ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman biar sama-sama kita bisa melaksanakan penatausahaan ini di tahun 2021 secara tertib. Jadi saya lebih menekankan ke arah bukan bagaimana cara kita menggunakan SIPD ini ya teman-teman, tapi bagaimana caranya kita memahami langkah-langkah atau prosedur bisnis proses dalam SIPD ini yang sesuai dengan implementasi PP12 ini. Jadi sangat mudah teman-teman untuk memahami proses penatausahaan ini. Jadi teman-teman cukup memahami maksud dari PP12, teman-teman bisa langsung paham
tentang metode penatausahaan dalam SIPD ini. Nanti coba kita uji lagi ke siklus UP-nya, siklus penatausahaan gaji, siklus GU, siklus T. Oke, sampai di sini dulu video ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.